Denny Siregar bongkar kedok Prabowo, masih pelihara kelompok 212, HTI dan FPI, sekarang disuruh tiarap dulu? Waduh, Pilpres bahaya A1. Kalau tambahan pendukung dari pendukung Jokowi itu hanya jadi bonus saja. Jadi Prabowo sudah pasti tetap memelihara kelompok 212, HTI dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Kelompok itu sudah pasti tidak ke Anies lagi, tetapi ditiarapkan dulu sementara dan akan dibangkitkan kembali pada waktunya. Hanya propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok itu sekarang di Anies dan mereka bersih dari cap identitas. Bagi saya, kalau saya melihat ini sepertinya memang sudah waktunya dia keluar kandang. Seperti yang saya sampaikan di beberapa video saya sebelumnya, bahwa kelompok-kelompok ini yang kemudian dipimpin oleh Rizik Syihab ini sekarang lagi tiarap untuk sementara, dan mereka pasti akan muncul di saat yang tepat, di saat dibutuhkan. Kalau kita menengok 1 minggu belakangan ini, sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, statement dari Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, yang mengatakan bahwa suara pemilih Prabowo yang sempat berbelok ke Anies Baswedan sekarang sudah kembali. Nah, ini jadi mereka, kelompok-kelompok mereka ini yang dulu sempat berbelok mendukung Anies Baswedan, sekarang kembali ke pangkuannya Prabowo Subianto. Jelas. 212, FPI, kalian bukan radikal. Ya. Nah, ini belum pernah direvisi loh itu. Nah itu, nah ini ada di tweetnya Cak Islah juga kan. Prabowo belum pernah merevisi, mengoreksi pidatonya itu, gitu ya. Saya kalau memang Pak Prabowo tesis yang saya utarakan sebelumnya tadi itu ingin dibantah, oke, buat revisinya bahwa mereka kelompok radikal. Kita tantang itu. Kalau dia tidak merevisi, berarti itu membuktikan bahwa ini adalah exit poll yang statis. Memang ini adalah pendukungnya Pak Prabowo yang tidak akan beringsut kemana-mana, tapi yang tidak dimunculkan ke permukaan. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut Prabowo Subianto masih memelihara kelompok PA212, HTI dan FPI karena menurut Denny Siregar tidak mungkin kelompok-kelompok tersebut masih mendukung Anies Baswedan sebab Anies itu sudah tidak menguntungkan buat mereka. Selain itu, peluang Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang hampir pasti kalah. Tak hanya itu, Anies bisa saja tidak ikut kompetisi dalam pemilu 2024 karena partai pengusungnya ada kemungkinan terpecah belah. Jadi jawabannya, kelompok itu ada di Prabowo. Lagian Prabowo tidak ingin kehilangan suara terbesarnya dari kelompok PA212, HTI dan FPI. Sementara tambahan suara dari pendukung Jokowi hanya jadi bonus saja. Jadi sudah pasti Prabowo tetap memelihara kelompok PA212, HTI dan FPI itu supaya nggak lari ke Anies Baswedan. Hanya saja mereka disuruh tiarap dulu supaya misi memecah belah dan menarik pendukung Jokowi ke barisan mereka bisa dengan mulus terlaksana. Denny lantas mengungkapkan bisa membuat analisa seperti itu. Menurut Denny Siregar, kelompok PA212, HTI dan FPI memiliki karakter khusus, yaitu berisik. Kalau mereka mendukung Anies Baswedan dan ketika survei Anies turun terus-menerus, pasti mereka akan keluar sarang dan mulai membangun kekuatan untuk menaikkan kembali nama Anies Baswedan. Tujuannya supaya hasil surveinya naik, tapi ternyata belakangan enggak kan? Faktanya, kata Denny, kelompok PA212, HTI dan FPI tetap diam alias tidak melakukan gerakan apapun, bahkan suara Anies juga turun terus. Namun, lanjut Denny Siregar, propaganda yang dikeluarkan oleh tim suksesnya Prabowo bahwa kelompok PA212, HTI dan FPI itu sekarang berada di kubu Anies Baswedan. Yang sekarang terjadi, jelas Denny Siregar tiarap dulu sambil menunggu komando selanjutnya kapan mereka, PA212, HTI dan FPI akan bergerak keluar. Lagian siapapun juga tahu bahwa Anies itu hanya pion yang dikendalikan para bohir dan dalang yang berjejer di belakangnya. Anies hanyalah aktor, dia ada yang memainkan. Tentu posisi dan kelasnya berbeda dengan Prabowo. Menteri Pertahanan ini adalah aktor sekaligus sutradara. Bahkan dedengkot Partai Gerindra ini adalah produsernya sekaligus.
Sementara berkaca dari Pilpres terakhir, Pilpres 2019, siapapun juga tahu bagaimana kedudukan nama-nama yang disebutkan di atas. Siapapun juga paham bagaimana PA212, ex-FPI, ex-HTI, kami, IBHRS, Novel Bamukmin, Slamet Ma'arif, Yusuf Martak, Rocky Gerung, Amin Rais, Egy Sujana, Gatot Nurmantio, Neno Warisman, dan lainnya yang sefrekuensi itu begitu terkonsentrasi menjadi pendukung Prabowo. Jadi kabar atau prediksi kelompok itu masih tiarap menunggu perintah Prabowo. Ada benarnya juga. Selain itu tidak mungkin juga PA212, HTI, FPI, dan lainnya itu mendukung Anies lagi. Masa iya wayang dukung wayang? Masa iya kacung dukung kacung? Mending dukung Prabowo yang jelas-jelas seorang bos. Mending dukung Prabowo yang secara pengalaman sudah terbukti lancar ketika bekerja sama. Mending pilih yang untuk urusan nasi bungkus, yang secara logistik, yang secara kebohiran, tingkat kelancarannya sudah pernah mereka rasakan, daripada termakan mulut manis Anies. Salah-salah malah bisa tombok katok nantinya. Sepertinya PA212 realistis melihat kekuatan politik Anies yang paling lemah di antara bakal capres lainnya. Jadi paling mungkin mendukung Prabowo walaupun pernah mengecewakan mereka. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Elektabilitas ancur, Nasdem buka suara tawaran PDIP, Anies jadi cawapres Ganjar, waduh bakal setuju daripada kalah? Yang umumkan capres 11 bulan yang lalu juga belum memutuskan. Kami kan baru bulan April, jadi masih digodok, dilakukan pendalaman, tetapi pasti akan diambil keputusan. Jadi bulan Juli, Agustus adalah bulan-bulan penggodokan, pematangan. Partai Nasdem menanggapi wacana Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang ingin menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Saan Mustofa menyatakan pihaknya masih konsisten untuk mengusung Anies sebagai bakal capres di pesta demokrasi nanti. Meski begitu, kata Saan, pihaknya tidak menutup peluang untuk memasangkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024 sebab dinamika politik terkini masih cair dan dinamis. Sebelumnya PDIP tidak merasa jumawa dengan keunggulan Ganjar atas Anies dalam survei Litbang Kompas pada simulasi dua bakal capres atau head to head. Said menekankan Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan. Baik Ganjar dan Anies, dituturkan Said, merupakan dua sosok cerdas. Apalagi diketahui keduanya merupakan satu alma mater di Universitas Gadjah Mada. Said justru mengandaikan Ganjar dan Anies bisa menjadi satu kekuatan. Jika dilihat dari hasil survei Litbang Kompas 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto unggul saat head to head dengan Ganjar dan Anies. Berdasarkan hasil survei, jika pemilihan presiden digelar saat survei dilaksanakan dan Ganjar berhadapan dengan Prabowo, hasilnya Prabowo unggul atas Ganjar. Survei menunjukkan dalam skema tersebut Prabowo memperoleh 52,9%, sedangkan Ganjar 47,1%. Jika Prabowo berhadapan dengan Anies, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga unggul, bahkan selisihnya lebih lebar. Pada skema itu elektabilitas Prabowo 65,2% dan Anies 34,8%. Jarak keduanya sebesar 30,4% lebih lebar dari hasil survei sebelumnya, yaitu 24%. Jarak elektabilitas Anies juga terpaut jauh bila mantan gubernur Jakarta itu head to head dengan Ganjar. Survei menunjukkan elektabilitas Ganjar 60,1%, Anies 39,9% jika keduanya berhadapan. Selisihnya 20,2%, berubah tipis dari sebelumnya yang sebesar 19,8%. Melihat hasil survei itulah membuktikan bahwa mau bergabung ataupun tidak bergabung, Anies tetap kalah. Selain itu, Anies juga pembawa sial. Jadi tidak mungkin Anies menjadi cawapres Ganjar. Lagian ngapain Nasdem sok jual mahal dan pede banget Anies mau jadi cawapres Ganjar. Belum mau juga Ganjar berdampingan dengan Anies. Lagian juga terbukti ketika Anies coba dipasangkan dengan siapapun sebagai cawapres, hasilnya tetap mentok dan gagal melewati Ganjar ataupun Prabowo. Sementara bagi Ganjar dan Prabowo, faktor siapa cawapres yang dipasangkan dengan mereka cukup menentukan siapa yang unggul, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh, bahkan bisa dibilang cukup ketat.
Akankah simulasi ini menjadi gambaran bagi duet yang akan tersaji di Pilpres 2024 mendatang? Masih terlalu dini untuk menjawab atau menyimpulkan. Tapi yang jelas kalau masih mau menaikkan nama Anies, maka koalisi perubahan yang dikomandoi Surya Paloh perlu berjuang ekstra keras karena usahanya mengenalkan Anies kepada publik belum memberikan harapan yang menggembirakan. Apa lebih baik ditawarkan sebagai cawapres saja atau malah ditinggal sekalian karena sudah mentok? Atau mungkin jika Surya Paloh sudah ngebet jadi partai penguasa, buang saja Anies dan merapat ke PDIP daripada harus menjodohkan Anies dengan Ganjar yang belum tentu menangnya. Jadi, bagaimana menurut Anda?